Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bayu Dwi Prasetyo, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Saya merupakan dosen home base Prodi Manajemen. Namun pada semester ini saya mengajar di Prodi Akuntansi dengan mata kuliah e-commerce. Jadi dosen itu merupakan panggilan hati untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang saya inginkan beberapa tahun silam ketika duduk di mahasiswa. Sekarang saya jadi pengajar. Namun tujuan utama saya selaku jadi dosen untuk tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi dosen bukan hal yang mudah, tapi kita juga harus bisa berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Yaitu itu apa? Ada penelitian, ada pengabdian, dan pengajaran. Nah, Tridharma ini itu apa sih? Sangat berkaitan erat dengan rumpun ilmu atau mata kuliah yang saya ampu. Dimulai daripada kami melakukan penelitian, terus kemudian kami melakukan pengabdian sehingga mendapatkan ilmu-ilmu update yang terbaru, kemudian dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam pengajaran. Dalam mata kuliah e-commerce ini juga memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bisa melihat kebutuhan dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Apa itu? Jadi melihat perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, e-commerce sangat mendukung sekali dalam hal ketika nanti mahasiswa mendapat lulus atau dikatakan predikat lulus mengerti tentang ilmu e-commerce. Dalam hal jual beli online sudah sangat marak, lihat perkembangan zamannya. Nah, maka dari itu semoga mata kuliah e-commerce ini dalam satu semester ke depan pada prodi akuntansi bisa bermanfaat. Oke, kemudian saya juga dipercaya oleh Ketua Prodi Akuntansi sebagai pengembang RPS mata kuliah e-commerce. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai teori, metode proyeksi, dan analisis terhadap kegiatan bisnis online. Meningkatkan layanan dengan melakukan interaksi yang lebih personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian, mahasiswa mampu meningkatkan penjualan, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan berpeluang menggait pelanggan baru. Akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online, dan yang terakhir, mahasiswa mampu membentuk segmen pasar online. Untuk capaian lulusan prodi yang dibebankan oleh mata kuliah, yang pertama adalah memahami konsep dasar ekonomi dan bisnis dan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi sektor publik. Yang kedua yaitu mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengedepankan nilai humaniora sesuai keahliannya, dan mampu mengkaji dampak pengembangan ilmu dan teknologi secara etis serta bertanggung jawab dalam menciptakan solusi, gagasan, dan desain serta memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berinovasi, dan berkontribusi dalam penerapan ilmu di masyarakat, serta berperan sebagai warga dunia dengan wawasan global dan pemanfaatan teknologi terkini. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen pemasaran dengan menguasai tools pemasaran. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan informasi sosial sebagai dasar menciptakan strategi pemasaran elektronik. Kemudian PMK 3, mahasiswa mampu menganalisis
perkembangan pemasaran online. CPM keempat, mahasiswa mampu membuat akun toko online di sosial media, e-commerce, dan sejenisnya. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori pemasaran online dan menjadi pelaku bisnis online. Selanjutnya di dalam RPS ada bahan kajian dan materi pembelajaran. Yang pertama, pengantar, pemahaman tentang e-commerce, social commerce, dan live commerce. Kemudian yang kedua, bab kedua yaitu keunggulan dan kelemahan e-commerce. Yang ketiga adalah jangkauan penggunaan e-commerce. Yang keempat adalah jenis e-commerce. Yang kelima adalah membuat akun bisnis melalui e-commerce. Yang keenam adalah strategi pemasaran melalui e-commerce. Yang ketujuh, teknik membuat akun, konten, dan video. Yang kedelapan, periklanan. Yang kesembilan, menggunakan tool digital marketing. Materi pendukung dengan poin pertama yaitu Desi Purwangening Tias dan kawan-kawan pada judul konsep dasar e-bisnis. Yang kedua yaitu paper dengan penulis Gumilang, Abel Gandhi, dan saya sendiri dengan tujuan pada pertemuan 12 kita akan membahas studi kasus disesuaikan dengan paper yang sudah saya tulis. Teman-teman mahasiswa, untuk materi kuliah yang saya ampu di mata kuliah e-commerce bisa dilihat kapan saja pada akun LMS saya atau Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Pakuan. Kemudian kita langsung masuk ke komposisi penilaian, yaitu dari UTS 30%, UAS 30%, presentasi project 30%, keaktifan 5%, dan sikap 5%. Selanjutnya teman-teman bisa menyimak materi pembelajaran di dalam kelas saya pada hari ini. Sejauh ini menurut teman-teman setelah dapat mata kuliah e-commerce, apa sih yang ada dalam benak kalian? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menurut Mas bagaimana? Bisa menyenangkan karena kita bisa mempelajari itu dagangan secara online, jual beli secara online gitu Pak. Oke, jadi kata kunci dari teman siapa namanya? Ibnu. Beri tepuk tangan buat Ibnu. Nah, yang dimaksud Ibnu itu adalah kita bisa terjun langsung dan kita bisa melihat secara langsung apa sih makna teori yang tentang e-commerce dengan kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Apalagi dengan perkembangan digital sekarang sudah semakin luas. Apapun itu kita lakukan melalui online. Nah, kita masuk ke sini. Apa itu e-commerce, teman-teman? Aktivitas perdagangan yang melibatkan pembelian dan penjualan atau pertukaran produk dilakukan secara elektronik dengan jaringan komputer, terutama internet. Nah, Jevani, menurut Jevani tahu nggak? Ya tadi udah dibahas ya. Apa? Jevani tahu contoh e-commerce apa sih yang sesuai dari deskripsi yang saya sampaikan barusan? Contohnya ya Pak, platform yang kayak Shopee, terus GrabFood, GoFood, TikTok Shop, gitu Pak. Oke, narik, beri applause untuk Jevani. Nah, tadi kan disampaikan bahwasanya e-commerce itu yang tadi apa? Shopee, terus TikTok Shop, Terus GrabFood, dan GoFood. Itu merupakan aktivitas atau tempat pembelian yang kita lakukan sehari-hari kan. Nah, Jevani tahu tentang e-commerce udah berapa tahun sih? Semenjak sekolah sih Pak, sekolah sampai sekarang. Berarti kurang lebih 6 tahun ya, teman-teman perlu diketahui. Berarti kita sudah, untuk Jevani sendiri 6 tahun menggunakan e-commerce. Sejauh ini kan apa contoh produknya? Contoh produknya apa yang dibeli dalam salah satu platform? Ngambil contohnya dari Shopee, mungkin pakaian. Oke, dulu kita beli pakaian ketika saya mungkin masih lebih seumur kalian mungkin. Dulu kita beli pakaian, kita harus datang ke mall. Dan kita mencari brand tersebut harus datang ke mall, toko offline, memastikan barang tersebut sesuai dengan kita. Nah, kalau dari Jevani, dengan beli online apa sisi positifnya? Lebih praktis, cepat, terus gak perlu kayak jauh-jauh gitu harus nyamperin ke tempat langsung.
Oke, jadi kenapa e-commerce? Jadi ada aktivitas. Nah, aktivitasnya kita bisa memilih barang, kita bisa membeli barang hanya dalam satu genggaman. Nah, apa gadgetnya? Berarti handphone. Nah, itu udah perkembangan teknologi, makanya hadir e-commerce dalam kehidupan kita sehari-hari, makanya perlu kita pelajari. Nah, lanjut lagi. Ciri utamanya tadi sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Jevani. Ciri utamanya terjadinya secara real time tanpa batasan geografis. Kenapa real time? Kita bisa beli kapan aja, tidak ada jam tutup atau jam bukanya. Nah, biasanya yang kita ketahui untuk beli barang e-commerce itu ada yang dari seluruh manapun. Mungkin kita bisa beli di Surabaya, orang Surabaya bisa beli barang yang ada di Bogor. Nah, itu yang masuk dalam. Nah, menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses bisnis dalam pencarian informasi hingga pembayaran. Bayangin, menurut kamu apa proses pembayaran atau proses melakukan e-commerce? Menggunakan apa? Biasanya ada pembayaran secara online sih Pak. Oke. Contohnya seperti melalui Dana ataupun GoPay. Oke, itu masuk dalam sistem pembayaran. Beri tepuk tangan. Nah, dalam hal ini kan uang saja bisa dikatakan sifatnya digital. Kita yang kembali lagi kita ke bahasan awal, kita membeli barang tersebut melalui offline. Jadi harus menyiapkan uang cash. Sekarang udah melalui online atau uang digital. Lanjut lagi, transaksi lebih efisien dengan memanfaatkan platform digital seperti marketplace, aplikasi atau website. Kalau dulu kita berpatok dengan website sebelum hadirnya platform e-commerce. Sebelum banyak dikenal oleh pengguna masyarakat e-commerce. Kita melihat websitenya itu ada, kalau sekarang lebih simple. Semua ada dalam aplikasi. Nah, teman-teman perlu diketahui, apa itu e-commerce? E-commerce itu merupakan satu kesatuan dalam e-bisnis. Bisa kasih masukan nggak? Kalau menurut kamu, e-bisnis itu apa? E-bisnis itu kayak kita ngebuat bisnis dari produk kita, terus dipasarkan di e-commerce, itu dijual di e-commerce. Oke, narik, beri tepuk tangan. Nah, untuk lebih dipertegas lagi, e-bisnis apa? Mencakup semua proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Mencakup manajemen hubungan pelanggannya seperti apa, pemasaran digitalnya seperti apa, logistiknya seperti apa. Namun, e-commerce lebih spesifik daripada transaksi jual beli online antara konsumen dan pembeli. Nah, berarti kata kuncinya e-commerce di dalam atau subsetnya daripada e-bisnis. Nah, di sini contoh implementasi B2C. Seperti membeli barang di Tokopedia. Nah, perlu diketahui kalau B2C itu adalah produknya itu sendiri, brandnya itu sendiri yang menjual. Berarti dari bisnisnya langsung ke customer. Nah, kalau B2B apa? Perusahaan yang distribusi membeli bahan baku dari pabrik melalui platform digital antara perusahaan A dengan perusahaan B. Jadi transaksi negosiasi antara perusahaan antar perusahaan. Terus selanjutnya customer seperti menjual barang bekas melalui OLX atau Facebook Marketplace. Jadi situs ini adalah sebagai perantara. Kenapa kata kuncinya customer to customer? Karena dia tidak memiliki barang itu sendiri, melainkan dia hanya menjual barang yang dimiliki, dipertemukan lagi dengan calon pembeli lainnya. Manfaatnya apa? Satu, mengurangi biaya operasional bisnis. Perlu diketahui, kalau kita pergi ke satu offline store, berarti kan kita harus menyiapkan effort dan waktu kita. Transportasi menuju tempat pembelanjaan, biaya parkir, serta waktu yang kita keluarkan. Nah, di sini apa? Jelas mengurangi. Yang kedua apa? Mempermudah konsumen dan menemukan produk dan jasa. Terus kemudian memperluas jangkauan pasar ke skala global. Perlu diketahui teman-teman, sekarang yang lagi trending itu apa sih?
Menurut kamu trending apa? Dalam kutipan e-commerce. Lagi trending tuh kayak jual beli dengan iklan yang apa kreatif gitu kan. Oke, iklan kreatif itu ada di platform apa? Oke, berarti TikTok. Perlu diketahui teman-teman ya, TikTok itu apa? Sosial media. Berarti sosial media marketing. Tapi di dalam sosial media tersebut kita bisa beraktivitas jual dan beli. Itu masuk dalam e-commerce dalam konten sosial media marketing. Nah, di sini kan jelas nih ada bisnis to bisnis. Tadi udah saya bahas sebelumnya, ada bisnis to customer. Nah, di sini kita langsung kepada customer to bisnis. Konsumen menawarkan jasa atau produk ke perusahaan. Jadi konsumen yang menawarkan ini ada jasa. Terus ada lagi government to citizen, layanan berbasis digital seperti e-tax, atau kita bisa melakukan pembayaran pajak melalui online. Terus kita bayar paspor melalui online. Itu semua sekarang sudah namanya dalam kategori customer to citizen. Terus kemudian di sini ada penjualan produk dan fisik, penjualan produk dan digital, penyediaan jasa online. Ini masuk ke dalam jenis transaksi. Terus di sini ada namanya pembayaran digital yang seperti Mas sampaikan tadi di awal. Ya kan, pembayaran digital itu apa? Ada e-wallet, virtual account, dan kris. Tahu nggak tentang kris? Kris itu semacam barcode gitu ya kan? Dimana jadi si pembeli atau penjualnya bisa langsung bayar melalui QRIS, tidak usah repot-repot. Oke, kata kuncinya adalah pembelian barang yang dilakukan melalui scan barcode. Nah, itu merupakan sistem pembayaran digital dalam e-commerce. Kebayang nggak sih kalau di mana-mana sekarang kita sudah menggunakan pembayaran digital? Oke, menurut kamu lebih punya manfaat penting atau tidak penting? Penting sih Pak. Penting ya. Nah, makanya kan sekarang kalau kita ketahui toko-toko kelontong yang kita beli kebutuhan sehari-hari yang dekat rumah sekarang udah mempunyai kris kan. Nah, itu merupakan sistem pembayaran digital. Masih dalam ruang lingkup itu apa? Teknologi dan infrastruktur. Di sini ada platform website, ada aplikasi mobile, terus ada payment gateway tadi kita udah bahas, integrasi logistik dan inventory. Itu otomatis apa? Integrasi logistik. Perlu kalian ketahui kalau kita tadi bahas tentang Shopee. Nah, kita masuk Shopee bukan hanya klik terus kemudian selesai. Tentunya ada rangkaian proses yang dilakukan atau yang kita lalui. Nah, contohnya apa? Ketika kita pesan memilih barang masuk keranjang, kita mau pilih mana logistik yang mau kita pakai. Misalnya ada 3 logistik, kita pilih mana yang lebih kompetitif, yang mana yang kita percayai, kantor pos kah, atau kita bisa pakai JNE, atau kita pakai si cepat. Itu merupakan integrasi logistik dan inventory otomatis. Tentunya kan masuk ke gudang dulu sebentar untuk bisa mendistribusikan barang pesanan kita. Oke? Ada sistem data, ada customer relationship management. Nah, itu antara ketika kita pesan ternyata barang itu tidak sesuai, tentunya e-commerce harus bisa menampung keluh kesal atau saran dari kritik dari pembelian yang kita lakukan. Nah, lanjut di sini ada manajemen strategi pemasaran, apa segmentasi pasar juga kita nggak boleh tinggal. Terus targeting pelanggannya seperti apa. Terus kemudian strategi penetapan harga. Kalian tahu nggak dengan istilah yang sering kita ketahui dalam aktivitas e-commerce? Bisa kasih tahu tentang FYP itu apa sih? Kepanjangannya? For you page. For? Apa tuh for you page? Macam beranda yang lagi hits atau tren gitu. Oke, beranda yang lagi tren. Nah, sekarang era perkembangan zaman kalau kita ketahui dengan perkembangan teknologi, kita dulu melihat iklan selalu di baliho. Tapi dengan perkembangan zaman kita diaplikasikan dengan sosial media. Yaitu tadi for your page. Nah, memanfaatkan momentum tersebut merupakan strategi pasar digital dan targeting pelanggan. Ini tepatnya di mana FYP-nya?
ya kan? Nah itu perlu kita ketahui, itu sangat terintegrasi dalam mata kuliah e-commerce. Terus ada iklan digital, terus ada pemasaran konten dan influencer marketing dan royalty program dan retensi program. Oke. Nah di sini juga perlu kalian ketahui ada namanya jenis transaksi e-commerce. Di sini apa? Ada online retail, terus ada online services, ada online content delivery, terus ada online booking ticketing, dan digital payment banking. Oke. Pertemuan kali ini kalian udah kebayang ya seperti apa. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit ke depan, coba menyimak dari apa yang saya sampaikan, siapkan pertanyaan, kita akan diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Oke, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Agung Winanto. Pengen tanya, tadi kan ada cloud computing, maksudnya itu apa ya? Cloud computing itu apa? Kemampuan mengolah data, menyimpan data yang kita aplikasikan dalam komputer. Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Opi Sophia. Tadi kan ada yang namanya pembayaran digital. Nah, cara meningkatkan kepercayaan buat konsumen dengan pembayaran digital itu kayak gimana? Oke, apa kata kuncinya tadi? Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pembayaran digital. Tentu perlu kita ketahui ya, jangan sampai memang tidak bisa kita pungkiri ya, sistem keamanan di e-commerce itu masih menjadi PR besar buat kita, agar kita lebih teliti dari segi pembayaran. Tentunya kita sebagai pembeli cerdas atau calon konsumen yang cerdas harus melihat toko e-commerce itu apakah sudah terpercaya atau tidak. Jangan tergiur dengan harga yang murah dengan harga pasar yang ada. Ini yang sering terjadi, sehingga konsumen tuh melakukan pembayaran itu terburu-buru karena terlihat murahnya. Melainkan kita harus percaya di dalam pembayaran e-commerce itu sendiri, tentunya e-commerce itu bekerja sama dengan bank-bank yang memang sudah diakui oleh pemerintah sendiri. Jadi antara kerjasama daripada platform e-commerce dengan pembayaran tentunya itu sudah melewati tahap screening yang tepat. Bapak, saya izin bertanya. Yep. Perkenalkan, nama saya Nafatunisa. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang manfaat e-commerce, itu mengurangi biaya operasional, mempermudah konsumen, terus memperluas jangkauan pasar. Nah, pertanyaannya, gimana sih pengaruh e-commerce terhadap UMKM lokal? Pertanyaan menarik sekali untuk siapa namanya? Nisa, Pak. Nisa, terkait manfaat e-commerce dalam perusahaan atau usaha UMKM. Ini sangat berkaitan dengan tugas akhir nanti. Iya, Pak. Kita mempresentasikan tugas akhir mahasiswa yang berkaitan dengan UMKM atau produk dari kita sendiri, produk lokal. Nah, manfaatnya kita perlu diketahui ya. Sekarang kita beli sesuatu, pertama kita melihat brand dulu ya. Nah, tetapi dengan adanya e-commerce itu kan kalau kita kunjungi laman e-commerce banyak kriteria yang mau dibeli siapa saja. Nah, di situ tidak ada batasan produk-produk yang harus brand-brand ternama, melainkan UMKM. Nah, tentunya sangat diuntungkan daripada UMKM itu sendiri. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah seringkali kita hanya fokus menciptakan produknya, tetapi kita tidak memikirkan strategi pemasaran digitalnya seperti apa. Oke, menarik sekali. Tadi ada pertanyaan yang kita diskusikan tentang ruang lingkup e-commerce ya. Perlu diketahui teman-teman, sebelum di akhir sesi kuliah saya tadi ingin menyampaikan untuk referensi buku yang kalian akan pelajari. Perlu diketahui di sini ada Loudon KC Travel tahun 2021. Nanti teman-teman bisa catat di sini. Terus kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buku. Jadi nanti referensi buku ini nanti kalian pelajari untuk selama 1 semester. Oke? Terus perlu diketahui teman-teman, ada tugas yang harus disiapkan untuk minggu depan terkait konten materi ruang lingkup e-commerce. Nah, apa itu? Kalian observasi atau kalian browsing tentang perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, pahami tentang ruang lingkupnya. Kalian bikin summary dan akan disampaikan di minggu depan. Terima kasih atas waktunya.
untuk hari ini pada mata kuliah e-commerce, pada pertemuan pertama. Semoga kalian sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.